Di sini Bobby Fischer memegang putih, dimulai dari pion E4, kemudian hitam pion C5. Pertahanan Sisilia. Pembukaan terbaik untuk membalas pion E4. Putih melanjutkan dengan kuda F3. Langkah simpel untuk mengontrol petak pusat. Dan hitam kuda C6. Langkah awal untuk melakukan manuver ke pembukaan Sicilian Defense, Dragon Variation, dengan memainkan pion D6 di langkah selanjutnya. Kemudian Bobby Fischer pion D4, mengajak pertukaran pion. Hitam makan pion D4, putih kuda D4, makan pion. Kemudian hitam pion G6, menghemat langkah dan segera melakukan pembukaan Sicilian Dragon. Dengan gajah G7 di langkah selanjutnya. Menunda langkah pion ke D6, sebagaimana pembukaan Sicilian Dragon pada umumnya. Dari sini, putih melanjutkan kuda C3. Langkah simpel untuk mengontrol petak pusat. Kemudian benar, hitam melangkahkan gajah ke G7. Menyerang kuda D4 dua kali. Kemudian dilanjutkan putih gajah E4. Melindungi kuda. Lalu hitam kuda ke F6. Persiapan untuk rokade. Kemudian putih gajah ke C4. Gerakan populer untuk menekan pion lemah F7. Kemudian hitam memperkuat pertahanan raja dengan rokade. Lanjut Bobby Fischer memulai jebakan dengan gajah mundur ke B4. Dia memberikan kode kepada lawan bahwa gajah D4 ini akan selalu menekan pion F7. Kemudian hitam mencoba mematikan gajah B3 dengan kuda ke E5. Dan inilah perangkap Bobby Fischer. Ingin agar kuda pindah dari tempatnya. Kemudian Bobby Fischer lanjut pion ke E5. Mengancam kuda F6. Gerakan terbaik hitam adalah memakan gajah B3. Jika putih pion F6 memakan kuda, maka kuda A1 memakan benteng. Putih pion G7 memakan gajah. Lalu hitam kuda C2 memakan pion. Dan skat. Menteri makan kuda C2. Barulah raja makan pion G7. Posisi seperti ini, hitam mendapat posisi yang tidak terlalu buruk. Di sini hitam punya 2 benteng dan 1 gajah. Putih punya 1 benteng, 1 gajah, dan 2 kuda. Bisa dibilang 2 kuda hitam ditukar dengan 1 benteng putih. Tapi menurut saya, inilah langkah yang terbaik untuk hitam. Baiklah, kembali lagi, tetapi di sini hitam lebih memilih memindahkan kuda. Jadi pilihannya jika kuda ke H5, posisi yang buruk untuk kuda. Dan hitam pion G4, kuda terjebak. Jika kuda ke G4,
kuda akan hilang karena G4 dijaga oleh menteri. Kuda ke E4, ada kuda C3. Sementara petak D5 dijaga oleh gajah. Jadi pilihan terbaik adalah kuda ke E8. Itulah yang diinginkan oleh Bobby Fischer. Langkah epik selanjutnya adalah gajah ke F7. Memakan pion dan skat. Membongkar pertahanan Sicilian Dragon. Baiklah, pilihan pertama adalah benteng memakan gajah F7. Kemudian Bobby Fischer kuda E6. Mengancam menteri. Di sini pion tidak bisa memakan kuda E6 karena menteri akan memakan menteri. Dan di sini sudah tidak ada petak aman untuk menteri. Petak C7 dijaga oleh kuda dan petak B6 dijaga oleh gajah. Menteri benar-benar akan hilang. Itulah langkah yang dihitung oleh Grandmaster Bobby Fischer. Kita coba kembali lagi. Jika gajah G7 dimakan dengan raja, sama saja kuda ke E6 untuk mematikan menteri. Apakah kalian berani memakan kuda E6 ini dengan raja? Di sini lawan Bobby Fischer menyerah. Bagaimana dengan kalian? Baiklah, mari kita coba. Raja ke E6 memakan kuda. Kemudian menteri ke D5. Skat. Raja hanya bisa ke F5. Kemudian pion ke G4. Skat. Langkah paksa. Raja harus makan pion G4. Kemudian benteng B1. Skat. Jika raja kembali lagi ke F5, benteng ke G5, skat mat. Kembali lagi, jika raja mundur ke H5, kemudian benteng G5, skat. Raja ke H4, kemudian menteri D4, skat. Raja ke H3, menteri D4, skat. Raja makan pion H2, menteri G2, skat mat. Itulah jebakan Bobby Fischer. Jika kalian suka video ini, silakan tekan tombol like dan tulis komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.